Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat tahun baru. Kurang gugur rupiah. Selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bisa saat ini berkumpul bersama. Kulala anda budari kejang-kejang do hita matuk hata manginangat ya. Semoga semua ibadah ya manginang ya. Dan juga pada saat ini saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat menempuh hari yang baru untuk seluruh jemaat Tuhan GKPI Pos Kebaktian Sintang ini. Saya selalu ingat ada pepatah, jika ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada banyak kata-kata mungkin yang salah perbuat, memang doa tamina. Mohon janganlah disimpan dalam hati. Amin. Kita sambut berkat Tuhan, kita sambut firman Tuhan di tahun yang baru ini. Itulah sedikit ucapan selamat tahun baru. Non bui mata lanjut musiamang doina. Dan yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah tahun baru saat ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah. Mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca secara bergantian atau secara responsoria. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Sama-sama kita baca. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya akan bacakan di sini khotbah tahun baru yang dituliskan oleh Bishop GKPI Amang Pendeta Abdul Hutauruk. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, kami menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2024 kepada seluruh warga GKPI dimanapun berada.
Hari ini kita memasuki tahun yang baru. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, sebab hari, minggu, bulan, dan tahun adalah pemberian Tuhan. Kita baru saja melewati tahun 2023, itu bukan hasil usaha dan kekuatan kita. Semua itu adalah karena kasih Tuhan yang menyertai, membimbing, menjaga, dan menguatkan kita melalui hari-hari hidup kita dalam suka dan duka. Oleh karena itu, hal terpenting sekarang kita lakukan adalah berterima kasih kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Marilah kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyertai, menjaga, meneguhkan, dan menguatkan kita. Kita berharap bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun berkat, tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun sukacita, tahun yang ceria dan ramah buat bangsa kita, gereja-gereja, buat semua warga GKPI di seluruh dunia, dan buat semua keluarga dan pribadi yang dikasihi Tuhan. Selain itu, kita juga perlu melakukan flashback atau kilas balik tentang pengalaman hidup kita pada tahun yang lalu. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan pada tahun lalu seturut dengan keinginan kita tanpa mengharapkan campur tangan Tuhan? Kalau kita jujur, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita di luar dari apa yang kita harapkan. Apakah kita harus kecewa? Apakah kita harus pesimis dan putus asa? Kita dapat menelaah semua itu melalui perikop Pengkhotbah 3 ayat 1-15 ini, yang memberitahukan kepada kita 3 hal penting untuk kita ketahui dan lakukan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita di dunia ini, yang tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Yang pertama, Allah mengatur segala sesuatu dan menetapkan waktu yang tepat untuk setiap peristiwa. Salomo mengawali perikop ini dengan pernyataan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Poin penting di sini yang harus kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit memiliki masa, dan Allah sudah menentukan waktu untuk setiap peristiwa. Pernyataan tersebut semakin jelas dengan membaca ayat 2-8 yang menyebut 28 peristiwa kehidupan sebagai bagian dari 14 ilustrasi kehidupan yang saling kontras. Dan bila 14 pasang ilustrasi ini dibagi menjadi 2, menjadi 7, itu menggambarkan seluruh pengalaman hidup manusia. Dari ilustrasi tersebut kita disadarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini akan selalu melalui kehidupan yang kontras, seperti suka dan duka, senang dan susah, berhasil dan gagal. Semua kita seperti siang dan malam, silih berganti dalam kehidupan. Tetapi dari semua itu kita dapat mencatat 2 hal. Yang pertama, segala sesuatu yang diciptakan Allah ada masanya, dan hanya Allah sendirilah yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yang kedua, Allah telah mengatur dan menetapkan waktu dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Artinya, tidak ada satupun kehidupan yang berlangsung tanpa campur tangan dari Tuhan. Yang kedua, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Salomo pada ayat 2-8 diikuti dengan sebuah pertanyaan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Artinya, apa untungnya menanam bila suatu saat nanti akan dicabut dan dihancurkan? Apa gunanya mencari jika suatu saat juga akan rugi? Apa gunanya sekarang menyimpan bila nanti juga akan membuang? Kemudian Salomo menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Memang benar, ada banyak jerih dan payah kesusahan yang dilalui manusia di muka bumi ini. Dunia ini tidak dimaksudkan sebagai tempat beristirahat. Manusia ditempatkan di bumi ini bukan untuk menganggur. Akan tetapi, jika ditanyakan, apakah memang Allah hanya menghendaki agar manusia menjadi lelah dan sekedar bekerja di bumi?
Jawabnya tidak. Mari kita telaah apa yang dikatakan Salomo pada ayat 11 sampai 13. Yang pertama, Allah telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Allah menata kehidupan manusia di dunia sungguh sangat baik. Jika Allah mengizinkan kesusahan menimpa kehidupan manusia, Allah juga menginginkan manusia dalam kesenangan dan kebahagiaan. Jika Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, maka Allah juga memberi kesempatan kepada manusia untuk menikmati hasil jerih payah mereka. Allah sungguh memelihara hidup manusia di dalam keseimbangan. Oleh sebab itu, apa yang disebut pada ayat 2 sampai 8 janganlah dipahami dalam keputusasaan, tetapi justru di dalamnya kita melihat ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Allah menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bukti untuk itu dituliskan pada ayat 12 sampai 13. Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk menikmati hidupnya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian dari Allah. Tetapi ketika manusia menikmati hidupnya, makan dan minum, maka haruslah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Salomo mengamati bahwa Allah memberi kekekalan di dalam hati manusia. Artinya, manusia memiliki kerinduan atau keinginan untuk bersama-sama, yaitu mengetahui hal-hal yang penting, mengetahui hal-hal yang bermakna di kehidupannya di masa depan. Dan Allah mengajak manusia melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang kesementaraan yang sia-sia, tapi dari sudut pandang kekekalan. Apa yang kita alami saat ini, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu semua merupakan pemberian Allah yang akan terlihat indah pada waktunya, sekalipun kita tidak memahami cara kerja Allah di dalam mewujudkannya. Yang ketiga, Salomo mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu benar. Adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi manusia untuk menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Akan tetapi walau demikian kita terpanggil untuk melakukan, sebab melalui itulah kita mengenal Allah dan kebesarannya. Melalui itu pula kita menemukan makna dari apa yang kita lakukan sungguh sangat berarti dan tidak sia-sia. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Dan yang ketiga, takut akan Allah. Salomo mengakhiri khotbahnya dengan mengatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa maksud dari ungkapan ini? Firman ini mau memberitakan bahwa pemerintahan Allah itu kekal untuk selamanya dan tidak pernah berubah. Hukum-hukumnya pun tidak pernah berubah, yang menjadi landasan moral ciptaannya di dunia. Oleh karena itu, manusia terpanggil untuk takut kepada Allah. Artinya, manusia dalam kehidupannya haruslah tunduk kepada Allah, dan apapun yang dilakukan haruslah mencerminkan penghormatan kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun baru 2024 adalah masa dan waktu yang indah diberikan Tuhan kepada bangsa kita. Masa dan waktu yang indah untuk gereja kita, masa dan waktu yang indah untuk keluarga kita, masa dan waktu yang indah untuk diri kita sendiri. Tuhan memberi kita kesempatan untuk berkarya. Mari kita pakai waktu yang ada untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki lingkungan,
memakai waktu yang ada untuk melakukan yang bermanfaat dan berguna. Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Maka mari kita jalani tahun 2024 dengan selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Karena melalui itu kita akan menemukan makna hidup yang kita jalani. Mari setiap hari selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hidup tanpa ucapan syukur adalah hidup yang sangat melelahkan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa seperti Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hari-hari hidup kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan agenda bangsa kita dan gereja kita, maka kami menyampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tahun ini bangsa kita menetapkan waktu untuk melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih legislatif, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Marilah kita memakai waktu dan kesempatan pergi ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk menggunakan hak suara kita memilih legislatif, presiden dan wakil presiden Indonesia, yang di dalam doa kita meyakini bahwa mereka yang terpilih ini akan mampu memimpin Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk hidup dalam keadilan dan juga damai sejahtera. Yang kedua, tahun ini gereja kita yang kita cintai GKPI berumur 60 tahun. Sinode Am Kerja ke-23 GKPI telah memutuskan dan menetapkan program pelayanan untuk kita lakukan bersama sesuai rencana strategis atau Renstra tahun 2024, yaitu menuju gereja yang ceria dan ramah. Kami menghimbau supaya setiap jemaat khusus, resort, lembaga, BKS, dan kantor sinode melaksanakan program tersebut. Kami juga menghimbau supaya setiap jemaat khusus dan resort dapat melakukan ibadah perayaan hari ulang tahun GKPI ke-60 untuk memelihara persekutuan, membangun semangat, melakukan misi gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya, marilah kita sambut tahun baru 2024 dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik. Dialah Tuhan kita yang hidup, yang menuntun kita hidup benar untuk memuliakan Allah dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita semua. Pendeta Abdul Hutauruk MTH, Bishop GKPI. Amin. Kita berdoa.